boleh dibantu sebentar. Karena kita mau memulai sebentar lagi talk show kita dengan Domikado. Langsung aja ya, kita sudah tersedia kursi dua di sini. Jadi Kahana gak akan sendirian. Kahana akan memanggil dan mengundang speaker kita pada siang hari ini dari Domikado. Siapa itu? Kita berikan Ria dan Riyadi, Head of Animation Development Design and Creator Domikado. Oke, boleh kita video menyala. Tes, nah. Wah, mantap. Gak usah yang ini, gak usah dimatiin aja biar saya ngomong sendiri aja gimana. Jangan dong, Kak. Iya, emang ya. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kahana, apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Terima kasih loh dari undang. Iya, apalagi seperti sama kalian ya, Head of Animation Development. Nah, ada yang tahu nggak tuh Head of Animation Development itu apa sih kalian maksudnya? Jadi aku nih datang dari teman-teman Visinema Studios. Oke. Nah, jadi Visinema itu sebenarnya adalah sebuah production house, tapi di dalamnya kita punya tempat yang fokus sama konten anak dan keluarga. Itu namanya Visinema Studios. Nah, di dalam Visinema Studios itu ada Visinema Animation dan ada Domikado. Gitu. Nah, aku bekerja di situ sebagai Head of Animation Development. Jadi aku di situ mengembangkan animasi-animasi dan tontonan-tontonan yang ramah anak, ramah keluarga. Gitu. Salah satunya Domikado. Nah, berarti singkatnya ya Kak, berarti ini Visinema Studios ini punya lagi namanya Domikado gitu ya. Betul. Studios. Betul. Nah, Kak, sebelumnya tuh nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ya Kak, kita mau tampilkan nih di TV udah ada tadi, ada kasih tanda tuh kalian. Lihat TV, ada apa tuh di TV tuh ya Kakak ya? Coba kakak-kakak panitia, ada apa di TV kakak-kakak panitia? Boleh ya kakak dan adik-adik, kita lihat dulu ya, ada teaser dari Domikado ya Kak, dan juga Oke. teaser Jumbo dan teaser Kacil. Selamat, salam happy. Kayaknya nggak apa-apa ya masih bersabar dulu, masih di play kayaknya yang kalian Oh ya. gitu, nggak apa-apa. Kayaknya suaranya mungkin agak kurang kedengeran ya. Mungkin kita mau ngobrol lagi dulu Oh, sebentar ya. apa? Ngobrol aja dulu. Nah tadi kan kalian bilang di Cinema Studio itu ya di bawahnya itu adalah Domikado. Kalau untuk Domikado itu sendiri itu sudah berapa lama Kak? Jadi Domikado ini rilis episode pertamanya di bulan Desember 2022. Oh belum setahun ya Kak? Jadi mau setahun nih, sebentar lagi setahun gitu. Oke. Nah itu rilisnya tuh di mana maksudnya tuh Kak? Jadi kita itu platformnya ada di YouTube, di YouTube-nya Domikado. Udah main. Udah bisa main? Oke. Tahan dulu ya. Ya Kak.
kalau papa mama, om tante semuanya nih adik-adik udah follow dan subscribe YouTube-nya Domikado. Nah, dengan kalian kasih lihat itu, kalian akan mendapatkan official merchandise dari Domikado. Yeay! Baik banget ya. Tapi jangan sekarang, karena dengerin kakak-kakak dan kakak dulu. Ntar takutnya malah rame ribut ya kak. Iya. Nanti ya setelah kita talk show. Kalian. Ya. Nah, boleh dong untuk. Ini mulai nih sekarang. Sekarang kita mulai. Aduh lucu banget kalian, aku jadi gak deg-degan deh. Iya bagus nih emang ya. Pas makanya jadi head of animation ya. Kalau gitu saya diem aja biar kamu deg-degan deh. Oh iya. Serba salah Raisa kali ya aku. Kak jelasin dong kak apa sih kan tadi kan kakak bilang Domikado ini salah satu produk dari Cinema Studios. Nah mungkin jelasin secara singkat Cinema Studios itu bergerak di bidang apa sih kak gitu ya dan sejak kapan? Oke, mau saja Pak tante semuanya, kakak adik di sini. Jadi Cinema Studios itu adalah studio di dalam Cinema yang memang kita fokus pada konten yang ramah keluarga dan anak. Kita bentuknya macam-macam, ada dalam bentuk film, ada dalam bentuk animasi, ada dalam bentuk tontonan edutainment seperti Domikado ini. Jadi Domikado ini kita sebutnya tontonan edutainment, jadi education entertainment, jadi hiburan yang memiliki edukasi gitu. Domikado ini sendiri tayangnya itu di YouTube channel Domikado_id. Nah dia itu bisa ditonton secara gratis dan tersedia di YouTube Kids. Jadi kalau misalnya Mom and Dad itu memang kurasi tontonan untuk anak-anaknya gitu ya, untuk menghindari tontonan yang mungkin belum pantas gitu ya, itu bisa karena di YouTube Kids ada Domikado gitu. Nah, Domikado ini selalu keluar episode baru setiap hari Sabtu. Hari ini dong kak? Ini tadi pagi ada tadi hari pagi. Sabtu jam 9 waktu Indonesia Barat. Jam 9. Gitu. Wow, itu di YouTube-nya itu setiap Sabtu jam 9 pagi udah langsung ada episode baru ya kak? Betul. I see. Nah, di Cinema Studios itu juga ada Cinema Animation. Ya. Nah, saat ini kita sedang menggarap ada 2 tontonan animasi yang kita sudah siapkan. Satu yang tadi teman-teman lihat ada judulnya Jumbo. Ya. Itu film animasi layar lebar perdananya Cinema Animation itu dengan cerita original, karakter original. Satu lagi Kancil. Jadi itu animasi petualangan yang sangat seru banget gitu ya untuk anak-anak yang mungkin usianya lebih tua lagi. Jadi usia SD menuju SMP gitu. Jadi kita mengambil cerita rakyat serunya Kancil, Macan dan Pak Tani, tapi kita kemudian bawa itu ke setting luar angkasa. Wow, menarik banget ya. Langsung nih ya pasti ya Mama and Dad dan juga adik-adik ini kepikiran wah gimana tuh kayak gimana luar angkasa gitu ya. Yeah. Oke, menarik kak. Nah terus nih kalian ya kalau untuk saat ini kan ya kayak maksudnya aku mau tanya nih mungkin kalau Mas juga mau ini pertanyaan mereka ya. Banyak banget kan tontonan yang tadi kayaknya udah sempat mention ya. Mungkin kalau di YouTube ini bisa semuanya kita bisa dapetin semua tontonan dari YouTube. Betul. Nah terus menurut Kak Rian gitu ya dan Cinema Studios itu sendiri melihat situasi itu seperti apa Kak Rian? Jadi justru itu adalah titik berangkat kita kenapa kita bikin Domikado. Jadi aku tadi sedikit ya ceritanya ya. Jadi saat 2020 kan kita pandemi COVID. Nah kemudian aku tuh sebenarnya berdua membuat Domikado ini sama satu kreator lagi namanya Mbak Anggia Karisma. Nah Mbak Anggia Karisma ini selain seorang produser dia juga seorang ibu. Dia punya anak usia sekolah, usia 8 tahun yang ketika di pandemi COVID itu aktivitas belajarnya kan anak-anak mendadak berubah jadi online. Sementara itu adalah periode usia di mana mereka seharusnya berinteraksi dengan dunia luar, berteman, belajar, bersosialisasi gitu kan. Nah kemudian ketika proses belajarnya mendadak jadi online, kita berpikir nih, kita kan bekerja di dunia kreatif, kita seorang kreator. Apa yang kita bisa kontribusikan supaya mereka juga proses belajarnya dan bermainnya di dalam rumah pun itu juga ada materi yang baik gitu. Kemudian dari situ kita mulai melakukan riset dan benar banget jadi risetnya memang menunjukkan tontonan di Indonesia yang baik untuk anak dan keluarga itu kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Jadi hanya 0,7% gitu. Sementara mungkin dulu kalau di usiaku ya gitu, kita dulu punya Sikomo, kita punya Unyil gitu ya. Kemudian dulu lebih banyak sebenarnya. Kemudian ada
jeda yang cukup panjang, terus tidak terisi gitu. Nah kita merasa kayaknya ini waktu yang tepat gitu. Kemudian kita berpikir oke, waktu itu belum tahu namanya akan Domikado, tapi kita berpikir kita mau bisa bikin acara apa ya, kita bisa bikin omongan seperti apa ya gitu. Kemudian kita mulai mencari ide, kemudian kita terpikirkan bahwa ini harus menjadi temannya anak-anak, ya kan, harus menjadi temannya anak-anak. Kemudian kita mendengar kata teman itu kok bunyinya mirip ya dengan kata taman gitu. Kemudian kita berpikir, ayo kita bikin taman untuk semua teman. Akhirnya terpikirkanlah sebuah area taman bermain gitu ya, dimana siapapun bisa datang ke situ dan belajar di situ. Kenapa namanya kemudian Domikado gitu? Karena dulu kita punya permainan Domikado, Nah itu kan cara bermainnya harus bersama-sama, ya kan, mainnya harus bareng-bareng gitu. Dan itu menurut kita spiritnya sama nih, apa yang mau kita bawa. Akhirnya kita bikin taman Domikado, lalu kita bikin taman untuk semua taman Domikado, dan kita berpikir proses belajar itu kan ada banyak macamnya ya. Ada yang belajarnya ada anak yang lebih paham dengan visual, ada yang lebih paham dengan auditori, ada yang lebih paham dengan kinetik gitu kan. Jadi kita menggabungkan, acara ini nggak boleh hanya dalam satu format aja, sehingga kita campurin itu. Ada puppetsnya, ada musiknya, ada variasi animasinya, dan ada bintang tamunya gitu. Wah, menarik sekali. Tepuk tangan dong ya untuk kalian ini sebagai head of animation juga sebagai creator di Domikado ya Pak. Nah tadi kan papa, mama dan adik-adik semua nih, mungkin kalau di YouTube itu kan sekarang udah ada YouTube dan YouTube Kids sebenarnya Pak. Dan Domikado ini papa mama gak usah khawatir. Jadi kalau misalkan mama takut nih nanti anaknya nonton yang lain, nah itu bisa langsung dari YouTube Kids. Tadi kan Kak Rian udah bilangin ya Kak. Nah Kak, ini kan kita punya event Video Fest 2023 ini. Temanya itu adalah Unlock Your Future Skill. Betul. Nah, menurut kalian nih, skill apa sih yang harus sudah dimiliki ya oleh para orang tua nih untuk anak-anaknya sejak anak-anaknya dini gitu? Harus punya skill apa nih selaku orang tua? Mungkin bisa dibagikan. Kalau menurutku skill untuk orang tuanya ya. Orang tuanya dulu. Menurutku kita harus sama-sama belajar bahwa bukan hanya anak-anak yang selalu belajar dari orang dewasa, tapi orang dewasa pun juga bisa belajar dari anak-anak sebenarnya. Wow. Makanya ini juga yang kita bawa di Domikado. Kita dengan harapan tontonan ini bukan hanya bisa ditonton oleh anak-anaknya aja, tapi kita ramu sedemikian rupa dalam bentuk figura yang orang tua dan anaknya bisa nonton bersama. Dan harapannya setelah menonton episode Domikado itu bisa membuka ruang obrolan, bisa membuka ruang diskusi. Apa sih tadi yang kita habis tonton? Iya. Nick, boleh tolong Nick? Aduh, lagi asik ya, gak apa-apa ya kayaknya, makanya berarti mungkin papa mama harus lebih apa ya, maksudnya gak bisa, ini timnya moderator nih. Coba ya Kak, iya. Ini tadi menarik yang papa mama yang kalian bilang ya, kita bisa belajar ya Kak. Terus lanjutkan. Terus future skill ya, mungkin menurutku adalah juga bagaimana anak-anak itu dibebaskan untuk bertanya. Karena pasti anak-anak, dan aku juga mengalaminya gitu, punya sekali banyak pertanyaan gitu. Jadi cara belajar itu kan banyak banget ya, bukan hanya di ruang kelas gitu. Dan menurutku kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat itu juga penting sekali sih. Empati terutama ya. Betul. Jadi skill-skill tadi itu bukan hanya anak belajar pada orang tua ya Kak, tapi orang tua itu juga diharapkan bisa belajar juga kepada si anak ini. Dan lewat maksudnya dengan tontonan Domikado, ya, itu bisa saling memberi ruang ya untuk para orang tua dan juga anak-anak ini. Betul. Jadi bisa berdiskusi setelah nonton ya Kak. Wah, luar biasa ya, sangat apa ya, menarik dan maksudnya impactful banget ya Kak. Bukan cuma sekedar tontonan tapi ada impactnya. Amin, luar biasa. Kalian terus nih Kak sebagai animator ya, sebagai animator, bagaimana nih Kakak melihat bahwa hal itu tuh sangat penting dan dibutuhkan di dunia ini sekarang semakin berkembang ya. Kalau kita mungkin dari 2020 itu pandemi, kita semua harus memaksakan diri dari mungkin kita offline ke online,
gitu ya kan. Nah sekarang kan kita udah mau berkembang lagi nih Kak. Nah berkembang sebagai seorang animator juga nih. Kakak melihat itu tuh akan seperti apa sih gitu ya. Maksudnya yang paling penting di dalam dunia yang semakin berubah cepat, semakin berkembang cepat nih sekarang ini Kakak. Tentunya diperlukan peran aktif dari orang tua gitu, karena dengan semakin berkembangnya teknologi lah ya, bisa dikatakan apa cara kita mengkonsumsi media, cara kita mendapatkan konten itu boleh aku bilang tidak mungkin kita berhentikan. Gitu kan, akan selalu berkembang, akan selalu bertemu cara baru. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana peran orang tua itu bisa memfilter apa yang baik untuk anak dan keluarga, apa yang tidak gitu. Karena menurutku misalnya sekarang kita eranya gadget gitu ya. Menurutku solusinya adalah bukan memisahkan gadget dari anak, tapi bagaimana ketika anak pun berinteraksi dengan gadget ada manfaatnya. Wow, ini menarik, harus di highlight nih ya. Kata Karya nih, jangan memisahkan anak dengan gadget, itu menarik banget Kak. Tapi gimana gadget itu bisa membawa dampak positif ya Kak? Membawa dampak positif dan justru bisa apa ya, sehingga anak pun juga merasakan bahwa oh orang tuanya hadir kok bersama aku gitu untuk mengeksplorasi hal-hal baru ini gitu. Karena sebenarnya mungkin kadang-kadang anak-anak gak langsung bilang ya, tapi sebenarnya dia pengen mengeksplor apapun hal baru itu bersama orang tuanya sebenarnya. Gitu. Wow, saya jadi belajar nanti menjadi calon orang tua ya, bahwa menjadi calon orang tua nih harus mengerti anak juga ya. Untuk kalian tadi luar biasa Kak. Gimana nih kalian melihat bahwa dunia animasi ini sangat menarik dan begitu penting gitu ya untuk anak-anak nih Kak? Oke, jadi animasi itu adalah sebuah medium bercerita yang potensinya sangat besar banget gitu. Artinya kita bisa lebih mudah mengkomunikasikan atau hal-hal yang mungkin sulit untuk dilihat langsung. Misalnya seperti apa sih orang kalau kena virus terus jadi sakit gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba sakit perut, ada apa? Oh mungkin ada kuman yang nggak sengaja masuk dari makananmu misalnya. Nah dengan animasi itu bisa digambarkan dengan lebih mudah untuk penontonnya kan gitu. Terus misalnya kita pengen tahu tata surya itu seperti apa sih, matahari sebesar apa, ada planet apa lagi sih di tata surya, dengan animasi kita bisa lihat itu. Terus di kedalaman laut ada biota laut seperti apa, hewan-hewannya seperti apa, kita bisa bantu juga dengan animasi gitu. Jadi animasi itu merupakan sebuah medium visual ya, komunikasi visual yang menurutku sangat layak banget untuk dieksplor dan dikembangkan. Oke, jadi mungkin lebih memudahkan ya Kak ya, menginformasikan ya, apalagi untuk anak-anak adik-adik di rumah ya, lewat dunia animasi ya. Wow, thank you Kak, ini luar biasa banget nih. Aku boleh tambahin dikit ya? Boleh. Jadi animasi itu kan punya kemampuan misalnya memberikan kesan hidup kepada hal-hal yang sebenarnya tidak hidup gitu. Misalnya kita pengen belajar soal pembuatan pot bunga misalnya gitu. Pot bunga bisa dijadikan karakter. Jadi ya gitu. Kemudian misalnya pengen belajar soal macam-macam unsur kimia misalnya. Kita bisa bikin karakter. Halo namaku hidrogen, halo namaku oksigen. Jadi sangat memudahkan sekali sih. Wow, tepuk tangan dong ini kalian. Ini kayaknya mama-mama biar gak ngantuk, gak apa-apa nanti kakak Hana boleh berdiri kita tepuk tangan ya. Ada kopi bergelas-gelas ya buat. Ini karena ini menarik banget ya, bahwa mungkin animasi ini tadi benar kalian bilang ya Kak, bahwa kalau kita mau mempelajari sesuatu hal Kak, bisa membosankan ya buat anak-anak ya, atau sulit, tapi lewat animasi, dunia animasi ini sangat memudahkan anak-anak, mungkin papa mama juga bisa sangat dimudahkan lewat dunia animasi. Mungkin kalau yang udah pada nonton Domikado, subscribe dulu. Nah iya, udah subscribe dulu. Subscribe dulu. Abis ini aku ke punya Domikado, nah aku kerja dulu di sini ya. Jadi aku akan perkenalkan, di dalam Domikado itu ada 6 karakter. Wow. Ada 6 karakter. Yang pertama namanya Odi. Odi itu adalah seorang yang dia awan yang sangat baik hati ada di langit, dan dia tugasnya itu menjadi narator cerita dan menyambut siapapun yang baru datang ke Taman Domikado. Jadi kalau kita nonton episode Domikado, kita akan disambut oleh Odi dan dia akan bercerita hari itu
sedang terjadi apa di Taman Domikado. Kemudian di akhir episode pun dia akan memberikan apa ya, recap gitu, akan rangkuman hari ini teman-teman Domikado belajar ini gitu. Nah, kemudian ada Astrobek, dia itu bebek yang sangat suka sekali, sangat cinta sekali dengan sains dan teknologi. Dia punya cita-cita pengen menjadi bebek pertama yang mendarat di Pluto. Bebek pertama yang di Pluto. Habis itu ada kucing ungu yang sangat tenang dan selalu ngantuk, namanya Cistis. Nah, kenapa aku kenalin ini semuanya teman-teman di Domikado? Karena tadi seperti yang aku bilang, di Domikado ini dengan sengaja kita menghadirkan karakter-karakter yang bukan anak manusia. Kenapa? Karena kita pengen sejak dini anak memahami empati. Empati itu kan adalah ketika kita bisa merasakan perasaan seseorang walaupun dia tidak seperti kita. Jadi kita berharapnya dengan menghadirkan karakter-karakter yang mungkin tidak terlihat seperti penontonnya. Oh, aku bukan kucing seperti Krisis, tapi aku tahu rasanya kecewa, tapi aku tahu rasanya punya cita-cita. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mendekatkan empati itu. Wah, luar biasa banget. Ini kayaknya abis ini aku langsung mau nonton Domikado deh semalaman kan? Iya harus. Iya kan? Dan setiap episode demi Sudah episode. tersedia satu season 24 episode dan ada banyak sekali. Luar biasa nih. Kasih tepuk tangan dong. Silakan subscribe ya. terus. Langsung deh. Langsung ke Bunda. Langsung ke Bunda. Ya, ada Nabi Nisa di sana. Ada lagi tuh. Ya, agak sering-sering dengerin kita ya Kak, karena bakal sering dipanggil dada-dada ya. Ada gantungan kunci, ada stiker. Oh gitu. Oke. Moderator lagi main kesana mungkin udah bisa dapat semuanya kan sampai situ. Jadi buat Pak Mendet yang rumahnya punya pintu ya. Hah? Pasti Sama dong, Kak. oh, pasti. Ya pasti ada gitu dong yang rumahnya punya Ya kan? pintu. Memang ada. Karena kan gantungan kunci harus punya kunci. Oh. Kalau punya kunci pasti punya pintu. Pintu, Jadi bener. untuk mereka yang punya pintu silakan cari gantungan Nah, kunci. berarti kalian semua harus kesana sama Bapak maksudnya ya, dengan kata lain seperti itu ya. Itu namanya rantai berpikir ilmiah. Waduh, maksud saya head of animation dan animator nih ya, luar biasa loh. Dan juga creator ya, kerja creator, jadi semuanya di-create, luar biasa ya, emang harus Baca pintar. aja biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk, Saya ngantuk ya. dikit soalnya. Oh, ini kode nih, ngantuk dikit, gimana? Di belakang ada nggak Kak? Di belakang? Ada, Ya. kopi susu. Ada kopi susu ya. Oke Kak, nah ini semakin seru ya kalau semakin lama ngobrol sama kalian ya, kayak kita mempelajari hal-hal baru lagi. Harian, menurut kalian ya, untuk memiliki kunci sukses, tadi kan kalian udah ngebahas. Harus ada pintunya. Tuh, sebelum dijawab udah aku jawab lagi tuh pintu. Nah, kadang kan kita mau punya kunci sukses untuk karir di masa depan ya kalian. Khususnya untuk adik-adik mungkin masih perjalanannya masih panjang ya Kak. Nah, kira-kira keterampilan khusus apa nih kalian yang bisa menjadi kunci sukses dalam karir di masa depan? Misalkan kayak kalian nih seorang creator, animator yang sukses, mungkin bisa dibagi nih Kak ke adik-adik semua. Oke, menurutku salah satu kemampuan yang paling penting ya Iya. itu adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Itu sangat-sangat penting banget karena apapun kerjaan yang kita kerjakan itu nggak ada yang kita kerjain sendirian. Kita mengerjakan animasi pasti ada sama-sama orang lain. Kita mengerjakan apapun lah gitu ya. Kita bikin animasi, kita bikin proyek apapun gitu. Jadi diperlukan untuk kemampuan untuk mau berdiskusi, mau bertanya, mau mendengar gitu. Itu menurutku sangat penting banget dan bagaimana menjaga respect ya kepada orang lain gitu supaya menghargai hasil kerja orang lain, ucapan tolong, ucapan terima kasih. Yang mana episodenya ada di Domikado. Ada juga episode. Terima kasih tolong. Emang ya, tepuk tangan dong. Semuanya disediakan di Domikado ya. Mulai dari cara minta tolong, ya ucapan terima kasih. Ini lengkap banget dipikirkan oleh tim Domikado ya Kak ya. Luar biasa. Oke, Kak, terus ya Kak, mungkin Kak bisa cerita sedikit. Kakak ini kan pernah ya sebelumnya menjadi seorang freelancer. Benar gak Kak? Betul. Seorang freelancer, ilustrator yang satu sedang berkuliah di RIT New York. Oh my god, Mom, Dad, di New York nih kalian ya. Ada salju Ya, ya. dingin. Oh, ada sabar, emang dasar orang Indonesia ya. Makanya Ada pokoknya sabar. yang penting ada minyak kayu putih sama tolak angin. ya. Wah, bener banget. Ada kayu putih, tolak angin sama koyo cabe. Sangat diperlukan ya. Pertanyaannya adalah Kok jadi saya jadi ikutan? Ini kayaknya jadi moderatornya bagus aku juga nih. bercanda soalnya. Gak
bercanda aja nih sama kalian ya. Kalian nih, nah kan pernah ke New York. Coba ada lagunya New York. Coba gimana lagunya? Bising lirik. Aduh, nggak tahu liriknya. Berarti ada kekurangan karya saat ini. Harus belajar lagi, harus New York lagi, belajar lagunya. Oke. Kita kembali ya, kembali serius ya. Oke. Nah, serius. Kakak awal pernah berrelasi di New York. Nah saat ini kan kakak bergabung menjadi bagian dari Cinema Picture. Betul ya. Apa aja kak proyek favorit yang pernah kakak kerjakan ya? Proyek animasi favorit yang pernah kakak kerjakan? Boleh ceritain dong kita sih. Kalau ada yang tahu animasi, serial animasi Nusa dan Rara? Nusa dan Rara, yang tahu ada yang tahu? Angkat tangan. Coba, banyak juga yang tahu ya. Itu jadi waktu tahun 2021 kita mengeluarkan film layar lebarnya. Nah, aku di situ jadi produser. Itu cuman sayangnya pada saat itu memang kan kita masih di tengah-tengah pandemi ya. Jadi pada saat itu kapasitas bioskop memang masih dibatasi. Gitu. Tapi itu salah satu proyeknya, salah satu yang aku senang banget bisa terlibat. Asik. Oke, jadi kakak pada situ ya proyek yang kakak terlibat pada saat masa pandemi ya. Oke, kakak terus nih kita mau tanya juga ya untuk kalian ya, bagaimana nih anak-anak ini dapat mulai belajar dan menciptakan animasi mereka sendiri. Wah, ini menarik nih. Mungkin buat mama and dad, papa mama, om tante juga bisa nih. Pasti bisa nggak sih mau mulai animasi dan belajar itu kan? Bisa, karena animasi itu kan hanya cara sebenarnya. Nah, nanti kita bisa membuka obrolan dengan anak-anak kita gitu ya. Kalian mau bikin cerita tentang apa? Gitu. Misalnya ya, aku pengen bikin cerita tentang perjalanan ke bawah laut, misalnya gitu. Misalnya ya, oke, kenapa? Karena aku pengen lihat ikan-ikan di dalam sana, aku pengen belajar biota laut seperti apa. Oke, terus nanti bisa kita tanya tokohnya atau karakternya siapa aja, gitu. Dan itu nggak perlu dibatasin ya, misalnya biarkan aja mereka keluar gitu. Terus itu bisa, menurutku bisa kita stimulus dengan kita tanya, oh karakter sih, aku punya karakter misalnya, kayak bilang aku punya karakter, namanya siapa? Dikulik aja kayak ngulik biodata gitu. Namanya siapa? Dia hewan atau manusia atau benda lain, terus dia suka marah atau suka bercanda atau misalnya apa? Warna kulitnya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Tanya terus gitu. Nanti lama-lama akan muncul tuh imajinya dalam kepalanya. Terus kalau misalnya kita bisa bantu gambarkan, gambar gitu. Atau kalau misalnya mau bentuknya adalah cerita yang ditulis aja juga bisa. Pokoknya intinya kita menggali ya kak ya. Betul. Dan maksudnya jangan capek-capek untuk bertanya, keep asking ya kak. Betul. Nanti baru bisa melahirkan suatu animasi itu ya. Karena keep asking adalah salah satu future skill. Wow, bener banget. Salah satu tema besar di Inofest ini ya kak, future skill. Mantap banget emang di Karyani. Kalian berarti sampai besok ada terus ya abis di kalian. Kayaknya seru nih, nggak talk show terus sama kalian. Besok bukan aku yang di sini, ada yang lebih spesial. Besok semua teman-teman Domikado ada di sini. Wow, tepuk tangan dong. Kan tadi kakak sebutin ya. Iya, jadi besok bisa ketemu Astrobek, bisa ketemu Bea, Beo, Ciscis. Iya, aku seru banget semuanya tadi yang disebutin oleh kalian. Bener ya? Ada berapa nih? Ada 6 ya kak? 5. Ada 5. Karena Odi harus jaga Ya tangan. kok si Odi nggak datang ke sini Nggak awal? bisa, karena melayangnya jauh. Terus kalau di tengah-tengah mendung, kasihan. Oh gitu ya, jadi berlima aja ya besok. Jadi jangan kemana-mana. Langsung nih papa mama ajak semuanya ya. Yang di Instagram juga, yang online semuanya langsung datang ke sini ya kak besok ya. Kita bakal ketemu sama yang 5 tokoh lucu-lucu di Domikado itu tadi ya kak. Betul. Nah, Kayaknya lucu nggak? kalian lucu nggak? Lucu nggak nih papa mama? Lucu ya, dari tadi emang ngelawak mulu nih. Gak apa-apa, ini biar gak tegang nih ya moderatornya ya kak. Emang moderator tegang ya? Lumayan sih, soalnya kan Ayo tepuk tangan dulu, moderator, semangat moderator, jangan tegang moderator. oh ini luar biasa emang kelihatan ya emang kalau udah creator tuh emang bisa loh dia mencairkan suasana, bikin semuanya emang luar Iya, biasa. saya dulu kebetulan dagang es, Dan pakai apa kak? jadi jago mencairkan. Kirain mah beneran gitu ya. Dulunya dagang es mambo apa es pop ice dulu biasa kan Iya, ya es pop ice. Udah nggak balik lagi ke topik ya. Oke kalian, nah mau nih kak ini bagaimana orang tua kan sih banyak kayak dengerin ya kayak dapat mendukung minat anak mereka nih dalam dunia animasi
Bagaimana caranya mendukung minat? Mereka bisa mendukung minat. Caranya tentu dengan pertama mendengarkan, kemudian kita juga mencari tahu apa itu. Dan bagaimana kalau maksudnya tadi aku bilang anak-anak itu biasanya pengen sebenarnya ditemenin untuk mengeksplor hal baru gitu. Jadi ketika kita misalnya dia tanya ya, dan menurutku penting juga untuk orang dewasa nggak apa-apa jujur bilang ketika mereka memang nggak punya jawabannya. Misalnya ayah ini apa sih? Oh, ayah juga belum tahu. Nah, ayo kita cari tahu sama-sama. Kan sekarang Google gampang banget kan. Jadi kita cari di Google apa sih pertanyaan kamu tadi itu apa. Jadi anak juga bisa melihat bahwa proses belajar itu terus menerus sebenarnya. Keep learning ya kak. I see. Mantap banget nih jawaban kalian. Karena juga ya kak. Bagaimana sih pentingnya kita tuh perlu update ya kak ya sama pendidikan dan bisa mengikuti perkembangan keterampilan nih yang seiring dengan perubahan zaman sekarang. Itu kayak tadi ada pertanyaannya. Saya ada juga sama, tapi maksud aku gini, kadang kan gini ya, keep learning itu kan kita udah tahu nih kan, tapi pada prakteknya, kayak mungkin anak-anak ini kan dengan segala macam skill yang dan juga cara belajar mereka berbeda-beda, itu gimana sih menurut kalian nih sebagai orang tua ya mendampingi itu harus gimana nih kak? Gitu. Mungkin bisa bukan hanya di buku pelajaran aja, bukan hanya apa yang mereka dapatkan di ruang kelas aja, tapi bisa dicarikan medium alternatif lain seperti contohnya Domikado. Bener dong. Ini masuk terus dari tadi nih luar biasa memang ya. Karena Domikado hadir untuk itu. Pasti. Kak tadi kita mau bahas Domikado itu target videonya itu untuk anak usia berapa sampai berapa sih Usia kak? 4 sampai 8. Oh, jadi sebenarnya penonton yang kita targetkan adalah usia 4 sampai 8. Ya. Jadi kita di dalam Domikado itu sebenarnya punya tim pengembang modul pendidikan. Ada timnya. Ada timnya. Nah, kemudian kita memetakan, oke, anak usia segitu apa yang mesti mereka pelajari, diri mereka, dunia sekitar, gitu. Kemudian dari hal-hal itu per episode kita punya satu topik. Topik itu kemudian kita ramu menjadi sebuah cerita. Karena Domikado ini bukan sebuah tontonan yang menggurui, tapi kita berharapnya adalah karakter di Domikado melewati sebuah cerita dan belajar sesuatu. Harapannya penonton yang nonton, anak dan keluarga juga ikut belajar bersama karakternya gitu. Tapi walaupun memang ceritanya didesain untuk usia 4 sampai 8, tapi sebenarnya di atas itu pun bahkan sampai orang dewasanya juga pasti bisa menikmati. Wah, itu papa mama ya. Jadi Domikado ini walaupun kita pilih untuk 4 sampai 8, tapi yang mungkin di luar usia itu yang lebih gede gitu ya, orang tua kakak-kakaknya pun ya di atas 1 tahun itu bisa juga menikmati tentunya. Dan pastinya tidak untuk menggurui ya kak, tapi yang menonton ini bisa mendapatkan sesuatu hal pelajaran ya. Gitu. Wah, tetap ada untuk kalian ya dari Domikado ya. Kayaknya aku mau membuka sesi pertanyaan nih dari papa mama dan juga adik-adik di sini, mungkin boleh yang mau kasih aku buka 2 pertanyaan, boleh ya kak? Boleh. 2 pertanyaan aja untuk kalian. 3 boleh? Wih, ini dapat apa nih 3 nih? Ada sesuatu kak? Oh ada sesuatu ternyata. Ini biasanya kalau udah dibilang ada sesuatu nih kalian langsung angkat tangan biasanya. Coba boleh yuk papa, mama, monggo. Wih, ini luar biasa memang parents-nya nih. Sekarang kenalan dulu ya. Ada yang mau nanya? Ada nih satu yang baju ungu, mama. Terus mama yang baju krem, sama mama yang baju hitam. Boleh yuk ma? Aku yang Silakan. Silakan ma. Kenalan dulu ya. Namanya sama dari mana ya ma? Kalau naik jauhan ya sih kalau naik. Ya udah boleh deh. Enggak, melihat ke penonton loh ma, biar kelihatan wajah cantiknya gitu ya. Ayo silakan ma. Nama aku Arti Lubis dari
Orange Garden. Orange Garden. Tadi Bang ini orange ya. Kan di talk show itu kalian membahas tentang antara anak dan gadget ya. Terus bagaimana kita mendekatkan bukan malah menjauhkan antara anak dan gadget. Sementara pengalaman saya sendiri itu udah berusaha ya, dimana anak belajar dengan gadget, tapi ibaratnya yang bermanfaat, main game. Tapi saat saya lemah, kecolongan malah gitu. Jadi malah yang bikin main games. Ada saya kembali lagi ke belajar. Itu. Oh. Jadi kayak dikibulin. Ini kayaknya suara hati semua ibu ya kayaknya ya, cerita hati semua ibu ya. Akhirnya saya sendiri merasa capek ya udahlah. Kalah juga sama anak yang lain kan. Terus pertanyaannya gimana trik dan Trik. atasi masalah itu. Ya, oke. Terima kasih, Man. Ini Monggo, Kak. semoga bermanfaat ya. Tapi ada yang anjing di belakang. Biasanya tempat kita setel musiknya kayak gitu. Tahu itu ya? Jadi kan gini, tentunya aku bukan dari posisi yang mungkin bisa menjawab dengan akurat karena aku bukan psikolog anak ya. Tapi dari kita pernah punya FGD, Focus Group Discussion, dan kemudian kurang lebih ada pengalaman orang tua yang seperti ini. Kemudian kita tanya sama anaknya. Nah, mereka bilang karena ini anak itu nggak akan sampai diam-diam main game kalau dia tidak melihat bahwa sepengetahuan ibunya itu adalah sebuah dalam tanda kutip bahaya buat dia. Artinya kenapa dia di depan ibu seolah lagi belajar, begitu ibu nggak ada baru ada main game. Berarti kan dia tahu di mindset dia adalah bahwa main game ini adalah sesuatu yang buruk, tapi saya suka. Tapi ibu saya nggak suka kalau lihat saya main game. Mungkin solusinya adalah menurutku karena lagi-lagi anak-anak itu sebenarnya pengen punya quality time dan dia pengen orang tuanya memahami apa yang dia suka. Jadi mungkin kalau tips dari aku, ini anak aku dulu. Oh, Aduh, mama ngomongin aku nih. mama mau aku. Gak apa-apa ya, Nak. Gak apa-apa. Tapi mungkin bisa dimulai dengan mungkin kita membuka diri untuk tahu gamenya itu apa sih yang kamu lagi mainin, ini game tentang apa, kenapa sih kamu suka banget, kok dia lebih menarik dari pelajaran, emang apa sih serunya gitu, oh kamu udah level berapa, kamu sukanya main pakai player yang mana. Maksudnya ketika anak itu tahu melihat ada interest dari orang dewasa, itu biasanya dia merasa gak akan perlu lagi untuk diam-diam gitu. Nyuri-nyuri ya. Dan dia akan bisa lebih tahu bahwa oh ini tuh sesuatu yang fair gitu. Saat aku belajar, saat aku main gitu. Mungkin seperti itu ibu. Maksudnya mungkin kita bisa juga masuk ke dalam dunia mereka untuk tahu gitu kamu main apa sih gitu. Kenapa sih suka banget main itu, pengen tahu dong. Nanti kita bisa validasi. Oh iya ya, setelah mama lihat emang gamenya seru ya. Gak heran ya, mama ngerti sekarang kenapa kamu suka banget game ini. Tapi ada porsi waktunya loh, kalau saatnya harus menjadi PR itu ditinggal dulu kan bisa dimainin lagi. Sementara yang ini menurut saya yang penting adalah komunikasi dua arah itu sih yang menurutku sangat penting. Wow, luar biasa. Thank you, Mam. Untuk pertanyaan sudah menjawab ya. Ada semangat ya. Walaupun mungkin prakteknya agak-agak kesel ya, Mam ya, tapi gak apa-apa, Mam. Oke, terakhir nih Mama yang cantik juga yang pakai baju hitam putih, boleh kan? Di sini dong, biar kelihatan kamera, wajah cantiknya, yuk, Mam. Dokumentasi ya. Kasih benar. Karena kamera banyak muka dari stasiun TV. Sore kalian, mau bilang aku satu usia 7 tahun, SD. Tadi kan kalian cerita ya waktu saat ide kreatifnya bersama Mbak Anggia, Risma, kedua Domikado ini kan terinspirasi dari anaknya Mbak Anggia yang pada Iya. Nah kalau aku tuh anaknya, aku tuh tipe yang cuek gitu, tipe yang cuek. Walaupun dia di sekolah, apa namanya dia tipe interaksinya tuh yang agak kurang gitu, jadi
iPhone-nya. Tapi dibagikan gratis di event-event. Wow, thank you dong. Dan- Domika ada dibagikan gratis di sini. Apa? Oh, keychain ada gantungan kuncinya 15.000 kalau mau beli. Tapi karena tadi Mam saya udah nanya nih bertiga kan akan dapat hadiah juga kan. Hadiah dong pasti. Nah, tapi kalau follow Instagramnya kita suka ada giveaway. Oh, Nah, di itu Instagram. betul, itu hashtagnya kado Domikado. Kado Domika Gitu. ada hashtagnya. Oke. Nah, kalau balik ke anak yang susah berinteraksi ya, Ya. aku dulu gitu waktu sekolah. Oh iya Pak. Iya, aku waktu sekolah gitu karena aku merasa ketika aku mencoba berinteraksi, respon yang aku dapatkan dari teman-teman itu mungkin tidak bikin aku nyaman atau bukan respon yang menyenangkan. Ya. Ya, jadi mungkin bisa juga dicari akarnya di kita ajak ngobrol gitu, kayak apa kita harus bisa menjadi tempat aman, tempat nyaman untuk mereka bisa mengeluarkan apa sebetulnya yang mereka rasain. Karena biasanya tanpa sadar mereka juga membatasi, mereka nggak mau ngobrol sama teman-temannya atau malas gitu ya, karena mungkin setiap kali mereka mau ajak ngobrol ujung-ujungnya mereka misalnya dibikin capek misalnya seperti itu, atau nggak diajak main, atau misalnya ada ya hal-hal yang membuat mereka sedih hati gitu karena ucapan teman-temannya gitu. Mungkin yang paling penting adalah ditanya dulu gitu, ada apa gitu kan, kenapa gitu. Nah, kita nggak pernah tahu sebenarnya kan. Menurutku itu sih. Oke, wah, tepuk tangan untuk Maria, thank you Kak. Ini bermacam-macam yang pasti problematikanya ya untuk mama di sini. Tapi terima kasih. Mungkin boleh nih, panitia boleh dibantu untuk ketiga mama yang sudah berani bertanya. Ini semoga bisa menjawab ya Mams ya. Dan semangat terus tentunya ya untuk anak-anak kita semua. Kak, ini nih yang kita mungkin mau nanya ya yang terakhir ya Kak ya. Nggak tahu yang terakhir atau penyerahan hadiah mungkin ada lagi masih bisa nanya lagi nggak kira-kira selain Enggak, itu? dia yang terakhir atau ada? Oh, kasih aja dulu. Sekarang dari Dan nih kayaknya nih. Wah, ini Oh, dia kasih dulu, Mama Tika dulu. Ayo Mama Tika boleh silakan saja ke depan Mams. Kita mau penyerahan hadiah. Ayah, ayah, iya nanya dulu atau udah Betul, apa apa ayah. ya iya. Ayah perkenalkan ayah siapa dan pertanyaannya dan dari mana ya? Silakan ya. Cukai. Wow, oke. Apa ayah pertanyaannya untuk kalian? Terima kasih. Gimana Mam? Berat? Logo. Oh, ada simbol logo khusus ya Kak? Ada nih, yang seperti kaos yang dipakai Kaos yang sama kuning ya? Mas Kuning ini nih. Ah, Mas Kuning Nah, tuh. jadi di setiap videonya Domikado itu di sebelah mana ya? Kiri bawah Pak? Kanan bawah? Kiri atas itu ada logo itu, ada logo Domikado itu. Jadi kalau cari di YouTube-nya itu juga foto channelnya itu lingkaran biru pakai tulisan yang seperti di Yang putih yang logo gambar Domikado itu itu. ya ayah. Oke. Gitu. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke. Hati-hati balik ke Cengkarengnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kita semua yang hadir. Dan sekali lagi untuk mengingatkan kalian ya, untuk semua di sini papa mama adik-adik boleh langsung ke boothnya Domikado yang ada di sebelah kiri panggung, ya paling ujung. Dan yang belum follow sama subscribe, langsung follow dan subscribe. Langsung dapat official merchandise dari Domikado. Yeay! Dapatkan konten anak berkualitas lainnya dengan download aplikasi Kido.id di Google Play Store atau kunjungi www.kido.id.